Shalom, selamat pagi. Hari ini kita ambil kegiatan orientasi anggota DPR Kabupaten. Jalur pengangkatan anggota DPR dari 4 kabupaten ya, di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Selatan. 4 kabupaten hari ini ya, kegiatan. Kita masih tahap persiapan kegiatan ini. Masih masuk di tahap persiapan acara ya. Di Hotel Horizon, kegiatan hari ini di Hotel Horizon Abepura. Jadi ada 4 kabupaten ya yang ikut dalam kegiatan hari ini, yang masih bekerja sama dengan BPSDA Provinsi Papua. Kita masih tahap persiapan ya. Registrasi dulu. Pembukaan ya. Kita masuk di acara pembukaan hari ini. Masih tahap-tahap persiapan. Jadi para anggota DPR juga sudah ada di tempat acara. Ya, masih tahap persiapan. Jadi kegiatan hari ini itu 4 kabupaten yang mengikuti acara orientasi pagi ini, yang bekerja sama dengan BPSDA Provinsi Papua. Anggota DPR terpilih ya dari 4 kabupaten. Pak sedang lihat dulu persiapan acara. DPR ya. Masih registrasi. SDA sudah ready, siap untuk mengikuti acara pembukaan orientasi anggota DPR Kabupaten. Ya, kita masih sudah 80% persiapan kita acara hari ini ya. Bukan orientasi anggota DPR Kabupaten 4 Kabupaten Mapi, Bovendigul, Kabupaten Kerom. Ya. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak Triwarna Purnomo SSTP MSI, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
anggota DPRK Kelong, DPRK Merauke, DPRK Mapi, dan DPRK Bovendigul bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua. Senin 16 Juni 2002 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Kita masuk di doa ya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati serta yang saya banggakan, izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan Allah, Allah selalu menaikkan ungkapan syukur kami oleh segala berkat kasih dan pertolongan, sehingga di pagi hari ini kami dapat duduk di tempat ini bukan karena kuat dan kehebatan kami, tapi semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, terima kasih Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Bapa, memberkati para pejabat yang telah hadir di tempat ini, baik Bapak staf yang mewakili PJ Gubernur, pemerintah yang mewakili Ibu Ketua, para pejabat teknis fungsional, administrator, bahkan fasilitator, dan juga Bapak Ibu anggota Dewan yang berbahagia saat ini. Bapak Ibu media suara dan para panitia yang telah hadir. Inilah ungkapan syukur kami Bapa yang kami berdoa kepada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selesai jadi doa. BPSDA Provinsi Papua. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Laporan Panitia Penyelenggara pada pembukaan orientasi
orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jalur Pengangkatan periode tahun 2024-2029 bagi anggota DPRK Kerong, DPRK Merauke, DPRK Mapi, dan DPRK Probolinggo, kerjasama pemerintah Provinsi Papua, Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua, tanggal 16 Juni 2025 di Jayapura. Pejabat Gubernur Papua yang diwakili oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua yang diwakili oleh Sekretaris BPSDA Provinsi Papua, Dewan Kabupaten Merauke beserta jajarannya, Sekretaris Dewan Kabupaten Mapi beserta jajarannya, Sekretaris Dewan Kabupaten Probolinggo beserta jajarannya, dan yang kami hormati para narasumber, fasilitator, pejabat fungsional media suara, pejabat administrator dan pengawas, para hadirin tamu undangan, dan Bapak Ibu anggota Dewan yang berbahagia. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. DPRK Merauke, DPRK Mapi, dan DPRK Probolinggo, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas pengangkatan periode tahun 2024-2029. Semoga Bapak dan Ibu lancar dan sukses dalam melaksanakan tugas. Izinkan saya membacakan laporan Panitia Penyelenggara Kegiatan Orientasi bagi DPRK Jalur Pengangkatan periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sumber daya manusia berbasis kompetensi. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. 7. Permohonan pelaksanaan orientasi anggota DPRK dari tahun 2024-2029 dari Sekretaris Dewan Kabupaten Kerong, Sekretaris Dewan Kabupaten Merauke, Sekretaris Dewan Kabupaten Mapi, dan Sekretaris Dewan Kabupaten Probolinggo. B. Tujuan pelaksanaan. 9. Isu aktual implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang energi, ekonomi, dan pangan. D. Peserta. Jumlah peserta orientasi bagi anggota DPRK Jalur Pengangkatan dari Kabupaten Kerong sebanyak 5 orang, DPRK Merauke sebanyak 8 orang, DPRK Mapi sebanyak 6 orang, dan DPRK Probolinggo sebanyak 6 orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 25 orang. Narasumber atau tenaga pengajar. Narasumber atau tenaga pengajar pada kegiatan orientasi ini berasal dari media suara, BPSDA Provinsi Papua, dan pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Papua. F. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan orientasi bagi anggota DPRK Jalur Pengangkatan periode tahun 2024-2029 berlangsung selama 3 hari efektif, mulai tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2025, bertempat di Hotel Horizon Putrajaya, Jayapura. Evaluasi yang akan dilaksanakan adalah evaluasi terhadap peserta oleh penyelenggara, evaluasi terhadap narasumber atau tenaga pengajar oleh peserta orientasi, dan evaluasi terhadap penyelenggara oleh peserta orientasi. Bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan dan akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Papua atas nama Gubernur Papua dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua. Sumber pembiayaan. Biaya kegiatan orientasi ini bersumber dari dana APBD pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, Sekretariat DPR Kabupaten Keron, Sekretariat DPR Kabupaten Merauke, Sekretariat DPR Kabupaten Mapi, dan Sekretariat DPR Kabupaten Provinsi tahun anggaran 2025. Demikian laporan panitia penyelenggara kegiatan orientasi ini disampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon perkenan penjabat Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan orientasi bagi anggota DPRK Jalur Pengangkatan periode tahun 2024-2029 bagi anggota DPRK Keron, DPR Kabupaten Merauke, DPR Kabupaten Mapi, dan DPR Kabupaten Provinsi. Jayapura 16 Juni 2025. Ketua Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Mitra Teknis dan Fungsional BPSDA Provinsi Papua Emmanuel Korey Esos MSc. Sekian, terima kasih. Yang tadi laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Atau yang diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang hukum dan politik sekaligus membuka acara secara resmi yang akan ditandai dengan Tifa. Shalom. Sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. staf ahli Gubernur Papua bidang Yang saya hukum dan politik. Yang saya hormati SDP Kepala mewakili Badan Pengembangan Sumber Pejabat Daya Gubernur Aparatur Papua. Provinsi Papua atau yang diwakili oleh Sekretaris BPSDA Provinsi Papua, para Sekretaris DPRK Kabupaten Merauke. Ini dulu kita sama-sama di inspektorat dulu, Mas Eklan. Kita tahun 2002 sampai 2010 ya. Yang saya hormati Sekretaris DPRK Kabupaten Mapi, yang saya hormati Sekretaris DPRK Kabupaten Provinsi. Yang terhormat para anggota DPRK Jalur Pengangkatan dari DPRK Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Provinsi, dan Kabupaten Keron. Yang saya hormati jajaran BPSDA Pemprov Papua, Kabid Diklat Teknis dan Fungsional dan jajarannya, seluruh ASN BPSDA Pemprov Papua, dan rekan-rekan media semua. Pertama, saya mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya, atas berkatnya kita semua bisa hadir di tempat ini, terutama pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan orientasi DPRK Jalur Pengangkatan. Yang pertama, saya apresiasi dulu untuk BPSDA Pemprov Papua. Ini secara simultan, secara maraton terus melaksanakan orientasi DPR. Yang mana untuk DPRK hasil pemilu legislatif itu kemarin berakhir angkatan 26. Nah, kalau dengan ini dia angkatan 27. Jadi, kita bersyukur anugerah Tuhan sehingga semua itu bisa terlaksana. Bapak Ibu yang terhormat, para anggota DPRK bisa tiba di Jayapura dengan selamat. Pejabat Gubernur Papua, Bapak Ramses Limbong, SIP, MSc, Mayor Jenderal Purnawirawan. Beliau menugaskan saya untuk hadir di sini dalam rangka pembukaan orientasi. Beliau menyampaikan permohonan maaf karena di saat yang bersamaan kita
Pemerintah Provinsi Papua menghadiri undangan DPR Papua terkait pelaksanaan paripurna penyerahan laporan hasil audit BPKRI atas LKPD Pemprov Papua tahun 2024. Selanjutnya, Bapak Gubernur juga menyampaikan pesan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu anggota DPRK Jalur Pengangkatan. Kita tahu bahwa pemilihan anggota DPRK ini penuh dengan dinamika dalam penyelenggaraannya sampai dengan terpilihnya calon tetap. Karena saya merasakan juga pada saat pansel DPRK bekerja, saat itu saya melaksanakan tugas sebagai pejabat Bupati Warongan, dan ini adalah tugas yang berat saat kita mengawal proses pemilihan DPRK. Tapi puji Tuhan, semua sudah selesai, dan hari ini untuk DPRK Jalur Pengangkatan dari Merauke, Mati, dan Bogor serta Kelong akan mengikuti orientasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di orientasi sebelumnya di DPR hasil legislatif itu sudah biasa, ada yang sudah 2 periode, bahkan ada yang 3 periode. Nah, Bapak Ibu yang dari DPR Pengangkatan ini umumnya baru, betul kan? Atau sebelumnya sudah ada yang dari partai politik? Pasti tidak ada, ya, umumnya baru. Dan saya mengatakan bahwa untuk menjadi anggota DPRK 5 tahun ke depan tidak perlu kita bicara. Bapak Ibu punya tugas sederhana saja, mewakili keterwakilan OAP di daerah pemilihan masing-masing. Jaga kepercayaan yang sudah diberikan, mengucap syukur dan bangga atas keterpilihan menjadi calon tetap sehingga dilantik. Tetapi jabatan ini mempunyai tanggung jawab untuk Bapak Ibu benar-benar mewakili keterwakilan orang asli Papua. Ini juga adalah amanat undang-undang khusus yang memang menginginkan keterwakilan yang lebih luas untuk OAP, lebih banyak untuk OAP di setiap DPR kabupaten. Yang saya bilang tadi tidak perlu itu diantaranya. Tugas kepala daerah itu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama DPRD. Nah, kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD itu bisa bersumber dari pengawasan fungsi-fungsi DPR, bisa bersumber dari budgeting, fungsi anggaran, dan juga kebijakan itu bisa bersumber dari legislasi aturan. Bapak Ibu mungkin dorong saudara dengan ada sidang APBD dan sidang non APBD. APBD menyangkut keuangan dan non APBD di luar hal-hal kebijakan daerah di luar keuangan. Dan momen ini, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik, dan saya rasa BPSDM Pemprov Papua sudah menyiapkan materi-materi yang baik yang untuk membekali Bapak Ibu dalam orientasi ini, terutama menyangkut tugas dan tanggung jawab, menyangkut kedudukan protokoler dan keuangan, menyangkut tata tertib. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu yang terhormat anggota DPRK Kabupaten bisa mengikutinya. Salah satu tugas yang penting juga, nanti yang lain-lain banyak nanti dapat dari fasilitator, dapat dari narasumber, dapat dari media suara. Saya tambahkan sedikit saja.
tadi saya sampaikan bahwa kita Provinsi Papua menghadiri undangan paripurna DPRD, DPR Papua dalam rangka penyerahan laporan hasil audit. Bapak Ibu, kenapa laporan hasil audit itu diserahkan kepada DPRD, bukan diserahkan kepada kepala daerah? Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa di dalam aturan sesuai konstitusi, BPK itu dia periksa, setelah dia periksa laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti. Jadi amanat konstitusi undang-undang yang menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK itu DPRD. Bagaimana? Kalau kita di pemerintah daerah itu proaktif kita, terutama inspektorat. Begitu ada laporan hasil BPK, kemudian kita tidak lanjut dipanggil SKPD yang punya temuan-temuan untuk diselesaikan. Itu proaktif. Tapi sesungguhnya amanat konstitusi itu yang menindaklanjuti hasil temuan BPK itu DPRK terdekat. Jadi pada saat nanti begitu juga di kabupaten, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan itu kepada bupati dan ketua DPRD. Itu DPRD yang menindaklanjuti. Buat pansus, panggil OPD. Ini masalah ini seperti apa, diselesaikan bagaimana, itu panggil. Karena memang secara konstitusi itu adalah kewenangan Bapak Ibu. Nah, kadang masalah pemeriksaan ini juga oleh anggota DPRK. Jadi contoh misalnya di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPRK punya agenda reses, punya agenda hearing, kemudian memanggil OPD, minta DPA OPD turun lapangan langsung cek sekolah, mau ukur luasan sekolah. Nah itu yang keliru. Karena undang-undang bilang pengawasan DPRD itu pengawasan yang ditujukan untuk memastikan tercapainya sasaran dan kegiatan. Ya, PDD bangun sekolah ini, terus sekolah tidak dibangun, Bapak Ibu dong bisa cek. Sekolah ini kenapa tidak dibangun sehingga anak tidak bisa sekolah tepat waktu. Yang Bapak Ibu dong cek itu, bukan turun minta DPA tarik meter, bukan seperti itu. Jadi pengawasan Bapak Ibu ini bukan pemeriksaan, tapi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah kita sepakati bersama. Itu sedikit dari saya. Yang terakhir sebelum menutup kegiatan ini, saya kembali menitip pesan untuk Bapak Ibu bekerja 5 tahun ke depan, bekerja dengan baik, ikut aturan, ini penting sekali. Jangan 5 tahun ke depan justru Bapak Ibu tersangkut masalah hukum. Nah, apa yang diarahkan sama Sekwan, terutama dalam penata usaha keuangan, itu penting untuk diikuti. Jangan kita memaksakan kehendak, akhirnya kita ketemu masalah, tidak sampai 5 tahun sudah yang pegawai kita. Jadi itu beberapa hal yang penting. Anggota DPR ini coba saya 5 tahun dari Sekwan itu saya pengalaman DPR itu semakin kesini itu semakin kesana. Ya itu bisa diterjemahkan sendiri. Semakin kesini semakin kesana. Atau orang bilang semakin ke selatan semakin sulit diutarakan, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi tugas sederhana saja, tetapi mari bertanggung jawab yang masyarakat sudah berikan, terutama Bapak Ibu keterwakilan orang asli Papua. Sekali lagi selamat menjalankan tugas sebagai DPRK periode 5 tahun berikut. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Santi Santi Santi.
Mohon untuk maju ke depan bersama-sama mengambil. Ganti dari posisi David. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin 16 Juni 2025, mewakili Bapak Pejabat Bapak Ramses Limbong SIP MSI Mayor Jenderal Purnawirawan, orientasi DPRK jalur pengangkatan untuk DPRK Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bukendikul, dan Kabupaten Kerong secara resmi kita buka. Secara secara dibuka. Izin pimpinan tetap di tempat, langsung difoto bersama. Izin pimpinan tetap di tempat. Izin Bapak Ibu. Tunggu 1, 2, 3. Izin mohon izin 1, 2, 3. Semangat tuh. Mohon berbalik. Sudah selesai kan? Sekali lagi Tangannya dek. tangannya semangat Bapak Ibu. Mohon izin 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sesi foto yang kedua. Oke, baik. Sesi foto bersama. Semua. Kemana? Baik, mohon izin Bapak Ibu 1, 2, 3. 1, 2. Ya, panitia akan silakan Bapak Ibu anggota DPRK yang terhormat mohon maju, pimpinan mohon mengambil tempat. Silakan para narasumber. Kita ambil sesi foto bersama ya. 1, Bentar Ibu. Bentar Ibu. Baik, izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. salam mengandung bersama-sama. Baik Bapak Ibu izin 1, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kecuali DPR. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ada staf Sekwan DPRK dan BPSDA Provinsi Papua. Demikian laporan Terima kasih kami dan untuk selamat acara hari pagi. ini, pembukaan Shalom. orientasi di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotel Horizon Om Kota Raja. Santi, Santi, Santi. Om Sadu, Sadu, Sadu. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, di belakang kita telah tersedia snack. Bapak Ibu anggota DPRK yang terhormat, silakan mengambil snack, menikmati hidangan yang telah tersedia di belakang. Kita sudah dan mengikuti boleh mengambilnya acara di pembukaan bawah layar orientasi dulu anggota untuk DPR dari menikmati 4 kabupaten kurang lebih selama di 15 Provinsi menit, Papua dan setelah Papua itu Selatan. kita akan 1 dari memulai, Provinsi Papua, kegiatan Kabupaten orientasi Kerong. dengan diawali pretest. 3 dari Silakan Provinsi Bapak Papua Ibu silakan menikmati Selatan ya. hidangan yang telah tersedia di belakang. Waktu snack kita 15 Mapi menit. dan Kabupaten Terima kasih. Merauke ya. Thanks for watching. I hope you can enjoy my video. Thank you. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Pak Ibu anggota DPR yang terhormat, mohon perhatian untuk toilet. Demikian laporan kami dari Hotel Horizon Kota Raja untuk kegiatan pembukaan orientasi anggota DPRK dari 4 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Selatan. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya acara penutupan. Thanks for watching. Thank you.